Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menonton siaran langsung Agung Pos YouTuber. Saya saat ini berada di ruang Kepala Inspektur Daerah Bapak Hardi Esos MSI sana. Pagi Pak Hardi. Pak Hardi, terima kasih banyak sudah menerima kami untuk berwawancara singkat tentang tupoksi Inspektur Daerah yang dulu terkenal dengan Inspektorat. Mungkin Pak Hardi bisa menjelaskan. Kita juga tahu bahwa Pak Hardi di sini baru di sini, baru lebih kurang 1 bulan mungkin. Tapi saya yakin Pak Hardi sudah banyak yang sudah dikerjakan. Nah, apa saja yang sudah dikerjakan selama hampir 1 bulan sebagai inspektur? Baik, selama kurang lebih 1 bulan, tepatnya 3 minggu, saya bertugas di sini. Tentunya akan melaksanakan program ataupun progres daripada lanjutan inspektur yang lama akan kami laksanakan juga. Namun beberapa hal yang akan kami rubah pola tingkat kedisiplinan daripada pegawai, khususnya staf, para ahli auditor, audiwan dan PD kami di sini sudah terlatih dan terdidik melalui diklat dari BPKP. Insya Allah ke depan apa yang akan kami lakukan, progres kami ini mengingat tinggal 2 bulan lagi masa tahun 2021 ini habis, berarti akan menginjak ke tahun anggaran baru ke tahun 2022. Sudah kami susun juga progresnya untuk meningkatkan di dalam pelayanan dan pengawasan serta pencegahan dari pengguna dana bantuan yang terrealisasi ke program yang ada di desa, kelurahan, dan di OPD masing-masing ada di Kabupaten Negeri. Tidak ada lain, kegiatan ini kami selaku pengawasan dan pencegahan ini menyelamatkan daripada salah gunanya anggaran ataupun program yang ada di Kabupaten Negeri, baik dana itu seperti sekarang ini COVID, dan dana-dana ini khususnya harus tepat sasaran. Nah, kemungkinan ke depan Corona itu masih ada, tapi ke depan juga kami selalu mengawasi dalam penggunaan anggaran pada kesempatan ini. Efisiensi yang bagaimana yang akan diterapkan tentang penggunaan dana? Selain dari itu tadi menyangkut ada berbicara masalah disiplin pegawai negeri, itu pun disiplin yang berbeda yang kita harapkan sehingga tugas pegawai negeri ini maksimal. Baik. Jadi selain untuk mengawasi disiplin pegawai negeri tentang kehadiran, sehubungan alat vital yang sudah ada seperti alat absensi, kehadiran daripada pegawai itu sudah secara elektronik, ini sudah tepat sasaran dengan sanksi-sanksi barangkali dengan gaji atau honor tambahan itu bisa kita kenakan sanksi di situ sesuai dengan aturan dan undang-undangan ini. Karena itu kalau ada program daripada pendukung dalam hal ini Bupati dan Hilir seperti absensi kehadiran sistem elektronik ini, maka harus kita tertibkan sesuai dengan data yang valid yang ada di alat elektronik tersebut. Artinya semua aturan yang diterapkan sekarang harus dipatuhi oleh siapapun. Harus dipatuhi setiap pegawai negeri, termasuk inspektur dan OPD lainnya. Yang harus kita aktifkan dan kita awasi. Mungkin ada semacam pengawasan yang dilakukan oleh inspektur kepada pegawai negeri, terutama para pejabat. Ini pengawasan bagaimana nanti yang akan diterapkan? Pengawasan yang harus kami terapkan, terutama pengawasan penggunaan dana. Dalam hal ini dana barangkali arti dari dana itu adalah amanat undang-undang yang harus kami awasi dan kami cegah daripada penyimpangan yang akan terjadi di program tersebut. Karena di program itu sudah ada PTO, petunjuk teknis operasional. Jadi kami mengacu dengan petunjuk teknis operasional ini. Seperti dana BOS, cara pembuatan SPG, laporan itu sudah ada secara teknis dari aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut indikasi mungkin informasi yang masuk ke Pak Inspektur, apa memang ada penyimpangan? Kalau penyimpangan sejauh ini belum, karena kami juga masih baru 3 minggu. Tapi indikasi untuk penyimpangan ini barangkali yang ditemukan di lapangan bukannya penyimpangan, barangkali selisih daripada anggaran ataupun bahan ataupun dan sebagainya, selisih harga. Karena mengingat jarak tempuh dari
kota ke desa itu berpengaruh Iya. dari selisih harga. Nah, dari selisih inilah yang harus kita luruskan. Jangan terjadi kecemburuan sosial dari Iya. pegawai ataupun petugas ataupun pengguna dana yang kita realisasikan Iya. oleh Bupati Kabupaten Ilir ini. Artinya memang harus efisiensi penggunaan dana. Harus efisiensi. Ya. Selain dari itu mungkin bukan cuma ruang lingkup guru saja, kan semua pegawai negeri yang diawasi. diawasi. Semua OPD kan Semua yang OPD. diawasi. Ya. Sejauh ini sudah beberapa nih OPD yang diperiksa? Kalau untuk sejauh ini kita baru tahap pemeriksaan progres kita ke bantuan COVID yang tadinya sudah digunakan, barangkali itu kita awasi untuk sejauh 3 minggu ini. Untuk kita pemeriksaan ketaatan dan kepatuhan terhadap penggunaan itu akan kita buatkan surat tugas nantinya ke depan. Tentunya dalam waktu yang dekat. Dalam waktu dekat ini kita siapkan perintah tugas terhadap para auditor, ahliwan, PD untuk menertibkan administrasi, mendukung daripada kearsipan administrasi. Kalau dulu kan arsip ini kalau bergantian daripada OPD ataupun kepala OPD tersebut, arsip itu ada yang cara penyimpanannya kurang efektif. Seperti barangkali disimpan oleh anak buah, bukan anak buah, staf. Artinya staf itu menyimpannya barangkali dengan ada perpindahan ataupun pertukaran daripada pimpinan itu agak dilalaikan. Atau mungkin pimpinan sendiri yang menyimpan supaya anak buah jangan tahu. Tidak harus terbuka. Tapi kira-kira ada nggak seperti itu? Sejauh ini belum ada. Alhamdulillah di Ogan Ilir masalah kearsipan itu masih tertib untuk dinas dan kantornya masing-masing di OPD. Ya, berapa banyak yang ada indikasi penyimpangan di Kabupaten Ogan Ilir sepanjang Pak Inspektur Administrasi? Nah, kalau penyimpangan belum ada temuan, cuman ada selisih harga tadi. Selisih harga. Kalau penyimpangan belum. Itu tindakan apa yang akan dikenakan apabila itu terbukti? Kita adakan tindakan sesuai dengan aturan. Kalaupun itu terjadi kelebihan bayar dari harga hasil tim pantau ataupun pengawasan dari para anggota tim yang ada di Inspektorat Kabupaten Ilir ini, itu ya mungkin kalau dia tidak ada temuan, kalau memang itu selisih, ya kita adakan tindakan pengembalian ke kas daerah boleh. Kalau dana bantuan desa ke kas desa dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh petunjuk teknis operasional. Artinya jangan ada penyimpangan, dan kalau memang ada kelebihan harus kembali ke daerah. Harus. Tapi indikasi ke sana sudah ada yang diperiksa. Sudah ada. Kita berangsur-angsur kita komunikasikan. Kita pada proses itu ketika ada temuan harus mengembalikan dari kelebihan bayar dari bahan tersebut. Itu kita sarankan untuk pengembalian. Pengembalian ini tidak harus diputuskan oleh tim, harus juga ada sanggahan dari yang diperiksa. Yang kita awasi. Nah, itu harus ada sanggahan dengan melampirkan, membawa bukti-bukti autentik. Misal pada saat ada temuan pajak ternyata belum bisa memberikan bukti autentik setor pajak, nah, dia harus membawa itu sehingga hasil temuan ini dikurang lagi. Itu bisa terjadi. Karena pajak ini kadang kalau tidak kita ingatkan kepada pengguna dana tersebut ini mungkin lupa. Tapi biasanya pajak itu kan ada semacam belangku tersendiri ya. Sepuluh PNP, PH. Betul. Ya. Itu semuanya di rumah makan termasuk pedagang-pedagang kecil semua sudah pakai ini. Ada sistem ini kan? Sistem apa itu? Itu ada dinas instansi atau OPD terkait seperti pajak restoran mungkin ada OPD yang terkait. Mungkin sampah juga gitu ke depannya barangkali kan. Nah, jangan gitu tuh mengandalkan APBD, subsidi dari APBD. Kalau bisa tuh ada pajak penghasilan dari pajak, mungkin ada penghasilan dari restoran. Secara spesifik kelebihan penggunaan anggaran tadi harus dikembalikan ke kas daerah. Contoh yang lebih konkret apa itu? Contoh penggunaan dana alokasi dana APBD. Nah itu misal direalisasikan untuk dana COVID misalnya yang sudah terlampau saat ini. Dana COVID itu mungkin dengan batasan dana misalnya berapa misalnya di situ. Nah itu kalaupun penggunaan itu diawasi.
Ya. Penggunaan diawasi karena kita juga mungkin terjadi pertukaran atau pergantian, bisa saja di situ desa ataupun kades ataupun lurah bisa terganti. Nah, ini harus kita tertibkan. Jangan nanti yang di lurah yang diganti itu nanti diadu, ada bayaran, ada selisih dan lain sebagainya. Jadi kita tetap meluluskan ini. Artinya begitu ada pergantian tidak ada permasalahan di situ. Tidak yang ada, tertinggal. Tidak ada permasalahan itu. Luar biasa. Ya Pak Hardi, mungkin ada disiplin-disiplin lain yang selain bukan selain berkenaan dengan anggaran, mungkin ada disiplin lain yang sering dilanggar oleh PNS. Pelanggaran seperti apa? Pelanggaran yang pernah ini selama 3 bulan, untuk sementara belum ada masalah disiplin hukuman untuk PNS. Ya. Yang saya temui selama 3 minggu ini belum. Ya. Tapi tetap seperti PP 10 itu tetap masih berjalan. Masih tetap berjalan. Mengacu, tapi dengan situasi dan kondisi aturan-aturan tertentu yang akan menindaknya itu. Ya. Mungkin termasuk juga sering meninggalkan tugas. Ya. Kelihatannya seperti tapi kan mengganggu. Ya. Memang betul, untuk sering meninggalkan tugas itu dalam aturan itu kami pengawasan, bukan dalam artian harus mengambil keputusan daripada sanksi itu, karena ada pihak-pihak terkait kan, kita tetap berkoordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala Kepegawaian Kabupaten Ilir. Ya, Pak Hardi, sudah banyak yang kita dengar pemirsa yang disampaikan oleh Pak Inspektur. Mudah-mudahan akan menjadi masukan bagi kita semua dan bagi OPD, PNS. Artinya ke depan ini disiplin akan lebih digalakkan di bawah pengawasan Hardi. Pak Hardi, apa saran pendapat kepada para OPD dan PNS di Kabupaten Ilir? Saran kami terutama kepada OPD yang ada di Kabupaten Ilir, mari sama-sama kita menertibkan administrasi, menertibkan absensi kepegawaian yang ada di OPD masing-masing. Tidak ada lain dalam hal ini, terutama dalam kearsipan daripada administrasi harus tertib. Itu harus ditingkatkan lagi, karena yang bagus ini harus kita jaga dan kita tingkatkan. Kalau kita jaga tentang kearsipan yang ada di OPD masing-masing, insya Allah permasalahan yang timbul itu akan tidak ada, bahkan berkurang, bahkan tidak ada dalam hal ini. Jadi mari kita dukung program-program Bupati Kabupaten Ilir ini guna mesejahterakan masyarakat. Dalam hal kami selaku inspektur di Inspektorat Kabupaten Ilir ini akan selalu mengawasi dan mencegah dalam hal-hal yang berkenaan dengan yang mengacu kepada aturan dan arahan sesuai dengan petunjuk teknis ataupun tupoksi kami selaku pengawasan. Pak Inspektur, mungkin pertanyaan pamungkas. Kita kan bisa saja menertibkan orang di luar. Bagaimana disiplin untuk anggota kita di dalam? Kita tentunya ada perpanjangan tangan. Inspektorat cuma bisa menerima laporan dari OPD terkait untuk menertibkan disiplin pegawainya sendiri. Bisa seperti contoh, pegawainya barangkali tidak sering masuk karena kontrol daripada kedisiplinan pegawai itu sudah ada secara elektronik yang ada di OPD masing-masing. Jadi itu sudah nyambung, sudah terkonek. Tinggal kami memberikan surat kepada OPD masing-masing untuk menindaklanjuti hal tersebut ini guna memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ataupun pegawai yang harus kita berikan sanksi. Kepada pegawai inspektur sendiri bagaimana disiplin? Kalau kami untuk melaksanakan tugas di sini, pertama pegawai harus disiplin. Kalaupun tidak disiplin, saya harus mengatakan barangkali ada sanksi sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Ilir. Itu ada tunjangan ataupun seperti tambahan, tambahan. Nah, di situ kan ada tunjangan kinerja namanya. Nah, kalaupun dia bukan bekerja tidak bagus, kalaupun dia tidak masuk, nah itu kita adakan sanksi. Daripada tunjangan kinerja ini harus kita kurangi, kita kurangi dan ini kita kembalikan ke kas. Artinya pegawai inspektur sendiri itu harus memberikan contoh kepada pegawai yang lain. Iya, harus memberikan contoh kepada yang lain karena inspektur ini pengawasan. Tapi kita harus
mengacu kepada surat edaran dan peraturan-peraturan yang ada. Dalam kaitan pengawasan ada pembinaan. Ada pasti. Pembinaan yang seperti apa? Pembinaan seperti pembinaan administrasi, pembinaan barangkali secara kalau inspektorat itu administrasi. Karena sanksinya kalau mau mengurus misalnya kenaikan pangkat, itu kan harus ada surat dari rekomendasi, bukan rekomendasi, surat memang tidak ada temuan. Tidak ada temuan. Artinya bersih ya. Bersih. Jadi kita mengeluarkan surat itu, sanksinya itu. Kalaupun dia melanggar dan sebagainya, yang sifatnya melanggar, kita akan itu tidak kita keluarkan surat itu. Masih ada lagi, Pak, ini yang perlu disampaikan para pemirsa? Barangkali cukup. Kami sangat berkesan dan terima kasih untuk para pendengar. Walaupun berada di mana, kami akan selalu siap mendukung, siap menerima masukan, saran, siap menerima kritik, dan siap melayani masyarakat Ogan Ilir demi mendukung program Bupati Ogan Ilir yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan dan akan selalu lebih maju lagi ke depan. Ogan Ilir lebih berjaya lagi. Ogan Ilir bangkit. Ogan Ilir bangkit. Luar biasa, saudara pemirsa. Kita sudah dengar panjang lebar dalam sedikit waktu, namun insya Allah ini akan bermanfaat bagi semua pendengar, pemirsa, termasuk mungkin semua OPD, Kades, Lurah, artinya harus semuanya tertib. Demikian wawancara eksklusif kami dengan Inspektur Daerah Bapak Ibnu Hardi, Esos MSI. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.